Pertanyaan pertama, perbedaan wadiyah dan mudharabah. Prinsip wadiyah dan mudharabah adalah dua konsep yang berbeda dalam perhimpunan dana oleh bank syariah. Prinsip wadiyah melibatkan penyimpanan dana oleh bank atas dasar amanah, di mana nasabah menyimpan dana mereka dan bank bertanggung jawab untuk menjaga serta memberikan keamanan jaminan pengembalian penuh tanpa imbalan. Sementara itu, prinsip mudharabah melibatkan kerjasama antara bank dan nasabah sebagai mitra usaha. Nasabah menyimpan dana dan bank menggunakan dana tersebut untuk berbagai investasi atau kegiatan usaha. Keuntungan yang dihasilkan kemudian dibagi antara bank dan nasabah sesuai kesepakatan awal, sementara kerugian ditanggung oleh nasabah, kecuali jika disebabkan oleh kelalaian atau pelanggaran bank. Jadi perbedaan utama antara prinsip wadiyah dan mudharabah terletak pada sifat transaksi dan tanggung jawab keuntungan serta kerugian dalam pengelolaan dana. Nah, yang kedua yaitu saya akan membacakan soal nomor 2, yaitu jelaskan perbedaan antara wadiyah yad damana dengan wadiyah yad amanah. Wadiyah yad damana yaitu titipan yang belum bisa dikembalikan kepada penitip dapat dimanfaatkan oleh penerima titipan. Adapun wadiyah yad amanah adalah penerima titipan tidak boleh memanfaatkan barang titipan tersebut sampai si penitip mengambil kembali titipannya. Selanjutnya, saya akan membacakan soal nomor 3. Jelaskan perbedaan mudharabah mutlaqah dengan mudharabah muqayyadah dalam penghimpunan dana bank syariah. Mudharabah mutlaqah merupakan bentuk kerjasama yang memberikan kebebasan kepada mudharib untuk mengelola modal dalam bentuk usaha apapun yang bisa mendatangkan keuntungan selama tidak bertentangan dalam prinsip-prinsip syariat. Sehingga pihak pengelola dana memiliki kebebasan untuk menyalurkan atau menggunakan dana ke berbagai jenis apapun yang diperkirakan menguntungkan. 2. Mudharabah muqayyadah. Mudharabah muqayyadah merupakan bentuk kerjasama di mana pemilik dana memberikan syarat-syarat tertentu yang harus dipatuhi oleh pihak pengelola dana. Misalnya, pemilik modal memberikan persyaratan penggunaan dana untuk bisnis tertentu, akad tertentu, dan keuntungan lainnya yang mau diberikan. Selanjutnya saya akan menjawab soal nomor 4. Jelaskan perbedaan antara tabungan, giro, dan deposito. Giro adalah simpanan yang penarikannya dapat dilakukan setiap saat dengan menggunakan cek, bilet giro, sarana pemerintah pembayaran lainnya, dan dengan pemindah uang. Sedangkan kalau deposito itu adalah simpanan yang penarikannya hanya dapat dilakukan pada waktu tertentu berdasarkan perjanjian nasabah penyimpanan dengan bank. Tabungan adalah simpanan yang penarikannya hanya dapat dilakukan menurut syarat tertentu yang disepakati, tapi tidak dapat ditarik dengan cek, bilet giro, dan atau alat lainnya yang dipersamakan dengan itu. Saya akan menjawab soal nomor 5. Sebutkan skema apa saja yang digunakan dalam menyalurkan dana bank syariah. Prinsip jual beli, yaitu ada skema muraba'ah, terus ada skema salam, skema istisnah. Terus yang kedua itu prinsip investasi. Ada skema mudharabah, terus yang kedua ada skema musyarakat. Dan selanjutnya nomor 6, yaitu jelaskan perbedaan antara jual beli dalam bentuk mudharabah dengan jual beli dalam bentuk salam dan istisna. Saham. Transaksi salam melibatkan pembayaran di muka untuk barang atau aset yang akan diserahkan di masa mendatang. Pembeli membayar sejumlah uang di muka, dan penjual berkewajiban untuk memberikan barang atau aset tersebut pada waktu yang sudah disepakati. Tujuannya yaitu salam sering digunakan untuk memfasilitasi pembelian barang yang belum ada atau belum diproduksi. Nomor 7, apa kelebihan dan kekurangan jual beli dalam bentuk salam dan istisna? Kita mulai dari kelebihan jual beli dalam bentuk salam. Yang pertama, dengan melakukan transaksi jual beli salam, pembeli dapat mendapatkan pembayaran dengan segera mungkin karena transaksi selesai pada saat akad. Yang kedua, dalam jual beli salam di mana cacat barang atau produk tidak sesuai dengan akad, pembeli berhak melanjutkan atau menghentikan transaksi tersebut. Dan yang ketiga, harga barang yang dijual dalam jual beli salam harus dinyatakan dengan jelas dalam akad dan tidak dapat berubah selama jangka waktu penawaran.
Kemudian ada kelebihan jual beli dalam bentuk istisna. Yang pertama, pembayaran dalam jual beli istisna dapat dilakukan dengan cara mudah seperti melalui cicilan, pembayaran di muka, atau dengan waktu transaksi yang disesuaikan dengan kesepakatan pembeli. Yang kedua, pembuat bilah pesanan dapat menggunakan subkontraktor untuk melaksanakan akad tersebut. Dan yang ketiga, harga jual pada nasabah dalam transaksi pembelian pada jual beli istisna adalah harga yang disepakati pembeli dan penjual atas syarat transaksi. Selanjutnya ada kekurangan dalam jual beli bentuk salam. Yang pertama, jual beli salam mengikat semua pihak sejak semula. Jadi penjual harus menyerahkan barang tepat pada waktunya dengan kualitas dan jumlah yang sudah disepakati. Dan yang kedua, pembeli tidak dapat menuntut pengurangan harga jika penjual menyerahkan barang dengan standar kualitas yang rendah. Kemudian ada kekurangan jual beli dalam bentuk istisna. Yang pertama, dalam penjualan barang melalui jual beli istisna, harga barang dapat berubah selama jangka waktu akad. Yang kedua, pembayaran dalam transaksi istisna harus dilakukan setelah barang diperiksa secara menyeluruh atau berangsur. Dan yang ketiga, akad istisna paralel harus akurat dan tidak dapat digunakan untuk menyimpulkan keuntungan apapun selama transaksi. Selanjutnya nomor 8, perbedaan prinsip investasi dengan skema mudharabah dan investasi dengan skema masyarakat. Beberapa kalangan masyarakat masih mempertanyakan perbedaan antara bank syariah dengan konvensional. Bahkan ada sebagian masyarakat yang menganggap bank syariah hanya trik kamuflase untuk menggait bisnis dari kalangan muslim segmen emosional. Sebenarnya cukup banyak perbedaan antara bank syariah dengan bank konvensional, mulai dari tataran paradigma operasional organisasi hingga produk dan skema yang ditawarkan. Paradigma bank syariah sesuai dengan ekonomi syariah yang telah dijelaskan di muka. Selanjutnya nomor 9, perbedaan antara prinsip sewa dengan skema hijrah dan prinsip sewa dengan skema hijrah mutahiyah bitamlik sebagai berikut. Sewa hijriah prinsip jual beli, namun perbedaan terletak pada objek transaksi. Bila pada jual beli objek transaksinya adalah barang, maka pada hijrah objek transaksinya adalah jasa. Sedangkan hijrah muntahiyah bitamik yaitu menjual barang yang disewakan kepada nasabah. Karena itu dalam perbankan syariah dikenal ijarah mutarobah. 10. Dalam kondisi apakah skema ijarah dan skema ijarah mutahiyah bitamlik cocok digunakan? Misalnya, nasabah membutuhkan manfaat dari suatu barang pada saat ini hingga periode ke depan. Nasabah tidak memiliki kemampuan untuk membayar total keseluruhan sewa di muka. Maka, nasabah hanya mampu melakukan pembayaran sewa secara bulanan dan digunakan struktur akad sebagai berikut. Akad itu berupa ijarah dan pelaku berupa bank yang bertindak sebagai pemberi sewa, yaitu orang yang menyewakan kepada nasabah. Kemudian transaksinya itu berupa bank menyewa barang ijarah kepada pemberi sewa dengan pembayaran sewa di muka untuk satu periode. Dengan kondisi ini, bank mengeluarkan uang sejumlah sekian sebagai sewa dibayar di muka, dan bank telah mendapatkan manfaat fungsi dari barang tersebut selama periode, tapi tidak terjadi perpindahan kepemilikan atas barang tersebut. Yang kedua, akad yang masih berupa ijarah, pelakunya bank bertindak sebagai pemberi sewa dan nasabah sebagai penyewa. Bank menyewakan barang kepada nasabah dengan pembayaran uang sewa secara bulanan selama sekian periode, sesuai dengan kebutuhan nasabah. Nah, dengan kondisi akad ini, bank menyerahkan hak penggunaan manfaat barang tersebut kepada nasabah selama sekian periode. Bank menerima pembayaran sewa berupa cash in sebesar sekian dari nasabah setiap bulannya selama periode berlangsung. Sumber pendanaan karena bank menerima pemasukan yang berupa cash in setiap bulannya. Pembayaran ini dapat didanai dengan menggunakan uriah, sehingga bank dapat membayarkan bagi hasil setiap bulannya kepada pemegang uriah.